Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Anugrah dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sikap-sikap positif yang berada dalam 5 Pancasila kita. Sikap positif pertama berasal dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengembangkan toleransi antara umat beragama untuk mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain, melaksanakan kewajiban dan keyakinan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat kesejahteraan ataupun tingkat pendidikan. Menjaga hal dari kewajiban diri sendiri dan orang sekitar, menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta. 3. Persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kepentingan pribadi dan golongan sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap-sikap positif yang terkandung dalam sila tersebut berjiwa besar dalam menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Tiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil musyawarah. Tiap anggota keluarga bertanggung jawab dalam melakukan hal musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Baiklah, pada persoalan kedua kali ini kita akan membahas isi dari pasal-pasal 28A sampai 28J. Pasal 28A yang berbunyi hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah. 2. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pasal 28C, hak 1. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. 2. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Pasal 28D, 1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. 2. Hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil, layak, dan hubungan kerja. 3. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4. Hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E, 1. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memiliki pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. 2. Hak kebebasan untuk meyakinkan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. 3. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, 1. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. 2. Hak untuk bebas dari penyiksaan, tortur, dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pasal 28H, 1. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. 3. Hak atas jaminan sosial. 4. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I. 1. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut reaktif. 2. Hal untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Hak atas identitasnya budaya dan hak masyarakat tradisional. Pasal terakhir yaitu pasal dari 28J, yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Mungkin ada salah kata atau itu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.